Udah masuk semua. Tes. Han siapa Han? Maksi. Itu foto siapa sih Maksi itu dipakai? Rashid, Denny, Han siapa Han? Tes. Selamat malam. Assalamualaikum. Suara aman? Oh, belum ada yang standby. Oke, 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 oke. Aman banget ya orangnya Pak, udah Pak. Oh, Mas Jikri udah. Yang lain gimana? Aman Pak, aman. Aman semua. Kita ada tugasnya apa ya? Kenapa? Ambil data Pak. Oh, Iya, iya betul. Itu kalau nggak salah agendanya minggu ini presentasi ya buat teman-teman kelompok ya. Kalau udah ada yang siap atau ready boleh langsung aja dimulai itu presentasinya ya. Nanti setelah absensi ya. Jadi jelaskan teman-teman bukan ngambil data doang sih. Iya ambil data ya. Oh iya iya benar ya. baru Oh iya. disuruh ambil data doang Pak. Iya iya itu nanti itu dijelaskan dulu ya. Nanti ngambil data sumber datanya dulu dijelaskan ambil dari mana terus akunnya apa aja ya. Itu ya. Berarti ini apa sih NLP ya? Oh, baru ngambil data doang ya. Oh iya 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 betul betul. Oke, kalau gitu kalau materi teman-teman udah download semua dari 1 sampai 6. Berarti nanti teman-teman jelaskan ininya aja dari pengambilan data, terus apa rencana teman-teman terhadap data itu ya. Kan kita kan terkait NLP ya. Kalau nggak salah saya minta tugasnya itu ngambil data sama berapa akun sih ya saya buatnya ya? 3 Pak. 3 akun ya. Iya Pak. 3 akun terus berapa video? Ini saya agak bingung karena 20 video antara keseluruhan itu 20 video atau satu akun 20 video Pak. 1 akun 20 video sih. Oh, berarti ada 60 video total itu. Iya, ada 60 video. Berarti saya jelaskan ulang kali tugasnya. Atau nanti teman-teman ya, yang udah dikerjakan apa. Jadi nanti paling presentasinya teman-teman tuh ngambil datanya sumbernya dari mana? Sumbernya dari TikTok ya. Sumbernya dari TikTok terus tanggal berapa diambil datanya. Karena kan memang kan datanya TikTok itu kan real time ya. Jadi kalau kita narasi penjelasan tanggal TikToknya nanti jadi datanya disangkanya nggak valid gitu ya. Karena tidak ada keterangan kita ngambil tanggal berapa ya. Terus jumlah datanya berapa, terus nanti yang ditaruh didokumentasikannya itu berarti nanti saya jelaskan ini ya. Harusnya nanti dari proses pengambilan data, pembersihan data ya. Berarti saya jelaskan dulu ya singkat ya di pertemuan yang keberapa ini. 6 ya. Ya masalah level ini ya. Coba teman-teman dicek dulu LMS-nya, materinya diambil dulu semua ya. Karena nanti UTS-nya sifatnya soalnya sekarang kisi-kisi UTS ya. Kita kan sekarang pertemuan kurang sih begitu ya. Dan pertemuan ke-7. Kita saya absensi dulu deh. Jadi nanti saya coba jelaskan dari awal lagi ya, teman-teman ya. Jadi nanti bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Sebenarnya sudah disampaikan ya bahasa pemrogramannya ya. Terus contoh aplikasi juga udah ya. Tinggal teman-teman melakukan aja terkait aplikasi. Paling ini aja apa namanya. eh Langkah-langkahnya ya, apa yang mau teman lakukan. Pertama kita kan mengumpulkan data dulu, lalu kita lakukan pre-processing data. Paling nanti itu dijelaskan di hari ini ya, nantinya ya. Jadi nanti eh kalau mau presentasi sekarang juga boleh presentasi aja terkait apa sih teman-teman yang dipahami dari data-data yang teman-teman kumpulkan gitu ya. Kalau misalnya sudah siap ya, jadi
Sebenarnya apa sih maksudnya saya gitu, materinya gini. Jadi di sini maksudnya apa sih kita disuruh ngumpulin data gini gitu ya, maksudnya kan kayak gitu ya. Tidak mana bisa menjelaskan itu yang kayak apa sih tujuan kita mengumpulkan data itu gitu, data yang TikTok itu yang 30 sama 20 video itu. Jadi presentasi nanti model seperti itu. Jadi kalau buat teman yang udah siap silakan ya. Nanti sambil sekalian saya coba jelaskan kembali dari mulai kumpulan data sampai pembersihan awalnya ya, sampai pembersihan datanya ya teman-teman ya. Sama komentar ya, ini saya absen dulu aja ya. Teman-teman dilihat materinya ya, kalau ada yang kesulitan kendala akses SMS tolong dikasih tahu ya. Ini NLP ya, NLP itu. Yang 457 juga udah saya ini ya. Jadi nanti sebenarnya nanti teman-teman tinggal dibaca aja ya, apa aja poin-poin yang nantinya perlu teman-teman kumpulkan ya. Nanti yang perlu teman-teman kumpulkan atau tugas kelompok itu ada dokumentasinya, ada bentuk presentasi seharusnya ya, kalau tugas kelompok itu sifatnya wajib ya. Itu karena nanti kalau untuk soal UTS dia sama dengan soal yang tugas kelompoknya. Jadi nanti teman-teman sampai lengkap preprocessing dia nanti saya coba jelaskan yang preprocessing ya seperti apa ya maksudnya dia teman-teman. Kita absensi dulu ya. Basit, ada Basit. Nggak ada. Hadir Pak, Oke. hadir. Oh, di Basit. Dimas, ada Dimas. Sosok ya. Fajar, nggak ada ya. Eh, datanya teman-teman, Mas Jikri, data temannya teman-teman ada di mana? Di Drive ya? Di grup di share nggak? Iya Fajar Pak, di drive ad- Pak. ada ya, udah nanti kita sama-sama ya. Terus apalagi Fajar tadi, Fajar ada nggak Fajar? Nggak ada ya. Fauzan, oke. Kausar, oke. Syahid, ada Hadir Pak. Syahid, Syahid ada ya. Fahru Roji, nggak ada, oke. Atta, Eh, kosong. Ata tadi bilang ini Pak, suruh sampaikan untuk lagi meeting katanya. Oh, tapi ada jamnya. Oh, Eh, Zoom-nya belum sempat belum join masuk, kayaknya Pak. belum masuk ya. Oh, iya, iya. Buat teman-teman kalau misalnya yang eksekutif nih khususnya ya, kalau misalkan teman-teman di jam jadwalnya kuliah, seandainya teman-teman lagi kerja atau masih kerja, diusahakan join jam dulu aja ya. Nanti di situ aja teman-teman nanti pada saat ada absensi, teman-teman koordinasinya lewat chat aja, jadi supaya dosen yang bersangkutan itu dapat kabar dari teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya Denny ada Denny. Hadir Pak, hadir. Oke, Dio ada Dio. Nggak ada ya. Oke. Amin, ada Amin. Nggak ada ya. Oke. Jaki, nggak ada juga ya. Oke. Rifki, Ada ini Pak, hadir. dari 28 orang di Jum baru ada 9 orang doang ya. Jadi kemungkinan banyak yang nggak belum masuk ya. Oke, Mas Jikri ada ya. Oke. Maksi, ada Maksi. Mana Maksi? Ada Pak, Ada. ada Pak. Oke. Fikri ada.
kosong ya. Oke. Eh, Jumanta ada? Nggak ada. Ini Jumanta dari sini. Dia Fikri. Oh iya iya. Ricardo ada? Nggak ada. Ilman ada? Ada, ada. Oke. Oke. Mustafa ada? Oke. Andrinov ada? Hadir, Pak. Oke. Beben ada? Oke. Firman ada? Oke. Azra ada, Azra? Badrul? Rido? Ada Pak. Ahmad Arpandi siapa nih? Ada nih Ahmad Arpandi nih? Nggak ada ya? Ini Ahmad Arpandi sih. Suyat ada Suyat? Kosong ya? Oke. Suyat kosong. Dari 28 orang yang Apa hadir, saya siapa baru itu? join Pak. Siapa itu? Mas Muhammad Jaki. Zaki Pratama Pak. Siapa itu? Pak, saya juga Pak, Muhammad Fahru Rozi Pak. Pak Roji. Siapa lagi? Mana Pak Roji? Mana dia namanya? Hmm. Siapa lagi? Sudah? Oke. Saya jelaskan dari yang mana nih saya jelaskan ke teman-teman. Kalau Python udah di-install semua Python. Ada yang belum install Python belum? Siapa yang belum install Python? Terus text editornya gimana? Udah pada install semua? Nggak ada Udah, informasi ya? Pak. Udah. Terus library-nya udah di-install semua? Library Python-nya? Kalau Belum? kalau pakai collab, collab bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi library-nya tahu ya yang digunakan nanti apa ya. Boleh pakai collab juga. Yang lain gimana? Hmm. Terkait aplikasinya udah pada ada pertanyaan nggak maksud gitu? Kalau terkait aplikasinya nanti digunakan untuk kita melakukan analisa NLP bahasa ini. Teruskannya dari mana ya? Nih, nanti kita gunakan namanya dari sini aja ya, dari Python kita gunakan ini namanya. Ini aplikasi yang nanti kita gunakan ya. Jadi kita gunakan dari sini Python namanya. Hmm, ini nanti download aja di sini ya. Kalau yang pakai Python ini, kalau ini versi terbarunya ya teman-teman ya. Ini versi terbaru. Python itu bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan nantinya buat pembelajaran kita ya. Nah ini kalau versi terbarunya, kalau teman-teman pengen lihat, pengen ganti versi, misalnya versi terbarunya nggak support ya sama komputer teman-teman ya, misalkan atau tidak support atau apa, nanti teman-teman bisa diganti aja, disesuaikan. Yang di sini ada banyak versinya, versinya ada versi 3.14, ada versi 3 berapa lagi tuh, 3.19 tadi ya sebelumnya tuh, 3.13 ya, berapa lagi tuh 3.13. Nah, kalau mau gampang jadinya di sini aja. Nanti yang diambil sama teman-teman itu yang ini filenya ya, installer ya yang diambil. Untuk Windows ya, installernya aja, nanti install Node, terus dapat instalasi. Nanti dapat instalasi teman-teman di checklist to path ya, checklist to path. Kalau berhasil nanti berarti teman-teman tinggal cari editornya ya. Kalau teman-teman pakai collab, teman-teman buka aja nih. Kalau editor collab ya tinggal Google Collab aja kalau yang tahu. Tapi ini nanti aja ya, teman-teman cari ini aja. Kalau Google Collab ini, kalau ini untuk editornya collab. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, misalnya udah di-install nih patternnya ya. Kalau misalnya nyari nih versinya versi berapa lagi? Kalau kecepatan bilang ya. Jadi ini
Tadi kan udah sampai download terus instalasi ya di sini ya, teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman tinggal searching aja versinya berapa di CTRL di CTRL app ya teman-teman ya, buat supaya apa nyarinya mudah dalam pencarian. Nah ini kan ada angkanya nih 3 tuh, tinggal tinggal tiga aja. Ini kan dia umumnya kan dimulai dari angka 3 ya, 3 titik berapa misalkan, 3 titik 7 misalkan, 7,0. Nah nanti dia akan mengarahkan sesuai dengan apa yang teman-teman cari ya, 370 misalkan, atau 380 misalkan. Nanti disesuaikan. Intinya pada saat teman-teman melakukan instalasi terus ada kendala misalkan dari versinya, berarti bisa jadi itu versi itu tidak support lah ya. Kalau kita tidak support, jadi teman-teman di install aja, terus lakukan instalasi lagi, ganti aja versinya ya, untuk Python ya. Kayak udah ada masalah ya di bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Kalau ada yang masalah kasih tahu aja. Di sini nggak tahu nih kalau klasik siapa aja nih. Teman-teman kalau sini ada masalah nggak ada ya. Ininya kalau bahasa pemrograman, nanti teman-teman editornya kita pakai ini aja. Kalau yang nah, pakai Jupyter Notebook ini untuk editornya, itu untuk ketik-ketik perintah nanti di Python ya, di Jupyter Notebook ini ya. Kita dibuka aja Jupyter Notebooknya, lalu teman-teman lakukan install ya. Tapi pastikan Pythonnya udah terinstall dulu sama di tempat teman-teman ya. Nah ini ya, dari soalnya ini diketik supaya nanti tapi pas instalasi itu di checklist add to pad-nya supaya nanti teman-teman bisa ketikkan di notepad di CMD-nya. Nah ini di copy terus nanti teman-teman ditaruh di CMD-nya, di CMD. Bisa dari sini aja ya, saya jelasin ya. Contohnya di sini. Jadi teman-teman cukup di paste di sini, terus dilakukan instalasi di sini. Nah ini enter. Artinya teman-teman secara bahasa pemrograman dan aplikasi teman-teman sudah tersedia di laptop atau komputer teman-teman ya. Pastikan itu dulu ya teman-teman. Nah kalau udah baru kita dalam NLP itu umumnya kalau kita terkait informasi bahasa alami itu kita butuh yang namanya data. Ya, teman-teman nanti jadi data tuh, ya, dari data. Tapi sebelum itu nanti teman-teman buka lagi karena kita dalam melakukan pemrosesan suatu bahasa tadi ya, apa namanya, eh, teman-teman buka lagi situs Python-nya. Di dalam situs Python itu di dalam Python itu ada pustaka-pustaka atau modul-modul yang nanti kita gunakan untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait bahasa itu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman buka mana tadi itu ini ya. Salah saya tadi. Nah, di sini nanti teman-teman buka di sini ya. Nah, di sini Python Bapak RG. Kalau di sini ini untuk cari modul-modul Python yang nanti dibutuhkan untuk analisa atau angka-angka analisa bahasa alam itu sendiri ya teman-teman ini. Dibuka di sini. Nah, ini tersedia di PPI-nya teman-teman nih. Di PPI-nya ini pilih yang PPI. PPI itu artinya ini Python Patch Index ya, tadi katanya ya. Python Patch Index. Diklik aja di sini. Nah, nanti di sini apa yang dibutuhkan? Misalkan umumnya kalau untuk mengolah data itu ada yang namanya Pandas ya, ini modul yang biasa digunakan untuk mengolah data ya. Pandas. Nah, ini di install dulu nih di kalau teman-teman diketik aja di searching Pandas, nanti dia akan tampil tampilannya di sini Pandas. Nah, di sini nah ini ada tulisannya Powerful Data Structure for Data Analysis dan Set Data Statistics. Jadi klik nih cari installnya ini di copy terus taruh di CMD tadi, CMD lagi. Terus CMD terus di install. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak usah buru-buru soalnya kan memang kita minggu depan kan udah mulai UTS tuh, jadi teman-teman pahami dengan baik ya ini ya. Sampai sini ada pertanyaan ya teman-teman? Jangan kalau ada ditanyakan, kita pelan-pelan aja ya, ketinggalan. Kan teman-teman kan langkah pertama dilakukan tuh terkait apa, mengumpulkan data tuh. Sebenarnya kan harusnya kan sekarang dijelaskan ya datanya itu seperti apa ya. Ada pertanyaan teman-teman? Atau masih kerja atau masih di jalan pulang? Atau jangan-jangan HP-nya digeletakin? Gimana teman-teman?
Sudah dipahami terkait ini sudah penggunaan aplikasinya sama modul-modulnya. Sudah dipahami belum? Paham, Pak. Yang lain gimana? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Pak. Nah, ya nanti, nah ini Pandas ini untuk mengolah data. Nah, kalau untuk terkait misalnya perhitungan, teman-teman gunakan yang namanya library ini biasanya ya. Nanti juga pada saat teman-teman menggunakan codingnya kan, nah ini fundamental ada keterangannya nih. Numpy itu buat apa Pak nih? Fundamental principle array computing pattern ya. Segala hal yang berhubungan dengan komputer atau penyebutnya perhitungan menggunakan modul nanti ini. Nah, ini kita gunakan ini. Ini kita copy terus kita install lagi di komputer kita. Nah, terus apa lagi nantinya digunakan di ini. Nah, kita nanti ada proses yang namanya pembersihan data ya. Jadi setelah kita dapat di data nih, kan umumnya data itu kalau teman-teman lakukan secara manual ya, misalnya melakukan copy komentar, umumnya di komputer itu ada variasi ya, ada penggunaan kata-kata yang alay atau apa ya, atau ada campuran bahasa. Nah, itu dapat proses dengan pembersihan data. Nanti proses pembersihan data itu kita gunakan ada penggunaan untuk kita gunakan modul Python lagi untuk pembersihan data. Nah, nanti kan di setiap bahasa itu kan pastinya ada penggunaan kata, misalkan saya saya sedang di jalan, nah kayak kata-kata di gitu kan ya. Nah, itu kan di itu salah satu bentuk bahasa sebetulnya yang stop word lah kalau kita nyebutnya apa, dan mau apa kata-kata yang tidak penting lah kalau kayak gitu ya untuk digunakan untuk proses pengolahan datanya. Terus kayak penggunaan kata yang atau apa seperti nah, itu nanti kita hilangkan. Nah, di Python itu disediakan modulnya teman-teman namanya NLTK. Ini saya di sini juga jelasinnya ya. Nah, ini nanti NLTK ini teman-teman install aja. Apa sih NLTK itu? Nah, ini Natural Language Interpret. Nah, ini kita gunakan untuk kebutuhan reprocessing tadi seperti kita menghilangkan kata-kata yang nggak penting tadi ya. Nah, ini teman-teman di searching aja NLTK, di sini cari. Nah, tinggal di pip, tinggal di install ya, install. Terus ditaruh di CMD. Nah, kalau teman-teman udah punya tiga itu, berarti artinya teman-teman udah siap untuk melakukan suatu pengolahan data ya, di mana sampai dengan langkahnya pre-processing tadi ya teman-teman semua ya. Maka jadi pastikan ya sekarang kalau bisa hari ini ya, apa secepatnya itu sudah mulai di install itunya semuanya. Supaya nantinya tugas kelompoknya bisa dikerjakan dengan baik sama UTS juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada, nah kalau bisa langsung di instalasi nih sambil teman-teman melakukan perkuliahan sambil lakukan di instalasi ya. Jadi yang dari instalasi apa aja tadi ada Pandas, ada Nampi, ada NLTK tadi ya. Gitu. Tapi syaratnya harus install itu dulu ya. Jadi langkahnya pertama itu ada install Python, terus kedua tadi apa? Jupyter Notebook, terus yang ketiga ada apa tadi? Install library Python-nya ya. Nah, ini nanti teman-teman lakukan dulu ya. Pandas, Nampi, dan juga apa? NLTK ya. Dan NLTK. Apalagi tadi? Udah ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman melakukan ini dulu ya. Nah, kita udah punya nih semua ya kan. Aplikasi udah punya untuk kebutuhan kita dalam melakukan suatu pemrosesan tadi ya, pemrosesan bahasa kalau itu tadi. Nah, berikutnya kita cari data ya. Kenapa saya menggunakan TikTok? Karena kan umumnya kan TikTok itu adalah suatu sumber data yang valid lah ibaratnya gitu ya, jadi suatu bahas yang bisa dipercaya lah, karena memang TikTok juga kan penggunanya juga kan lumayan banyak ya kalau kita sharing data yang upload yang terjadi di situ ya teman-teman. Nah, oke, nanti tolong dikabari ke saya ya di sambil progres perkuliahan nanti tolong dikabari kalau yang belum yang udah install ya kasih tahu yang saya sudah install Pak gitu di chat aja teman-teman ya. Oke. Jadi supaya saya tahu kalau teman-teman itu misalnya ada kendala atau tidak dalam penggunaan ini ya aplikasi baik itu bahasa pemrogramannya, baik itu editornya, baik itu library Python ya teman-teman. Sudah saya chat ya.
Nah, nanti setelah itu kalau untuk nah di sini kan ada kita ngambil datanya tadi itu dari mana TikTok kita nggak salah TikTok. Nah, ini tadi kita ngambil datanya dari yang kayak gini sih. Apa namanya? Universitas ya. Misalkan ITTS Tangsel ya, Tangsel. Nah, ini ya, kita ambil data dari universitas ya kalau nggak salah ya. Nah, di setiap nanti kan yang kita ambil itu kalau nggak salah apa namanya jumlah followernya di sini teman-teman ya. Di sini ada jumlah followernya. Kita ambil jumlah follower terus setelah videonya berapa 20 nanti dicari videonya. Kita ambil video yang mana nih yang ini ya, ya ada automation. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini kan ada komentar ini. Nah, komentar ini teman-teman pindahkan ke mana ya? Nah, ini yang diambil sama teman-teman ini nih komentarnya. Kalau misalnya ada satu ya masukin aja. Intinya cari yang ada komentarnya ditambahkannya. Jadi nanti ada kolomnya itu, kolom apa aja di sini ada kolom like, ada kolom apa, ada jumlah apa jumlah like, jumlah komentar sama jumlah share-nya ya ini dimasukin ya. Terus nama akunnya apa, ya terus tanggal posting akunnya tanggal berapa ya. Kayak gitu terus sama komentarnya apa isinya ya. Nanti yang kita analisa ini teman-teman komentarnya ini. Ini nama si komentarnya siapa, akunnya, terus tanggal berapa komentar ya. Nah, ini sebenarnya ini nggak bisa sih, tapi nggak apa-apa masukin aja tambahin ya, supaya nanti kita ada banyak apa supaya lebih jelas aja sih ke Mas ya. Sebenarnya sih tujuan nanti yang kita analisa ya ini nih kata-kata ini memang kita misalkan. Terus ada lagi kita cari misalkan yang kayak tadi NLTK itu buat apa sih Pak? Nih NLTK itu buat yang kayak gini. Saya lihat nih. Yang mau yang komentarnya yang mana nih? Kita cari dulu ya. Ya ada dikit ya. Nah misalkan apa Universitas Indonesia. Mana akunnya? Pakai apa sih Akeong ya kalau bahasa Indonesia? Siap. Nah ini ya, misalkan ini ya. Ini ke Indonesia. Nah ini, nanti yang teman-teman ambil datanya yang ini nih. Nah ini ada tiga, ambil tiga. Nah, ini aku masuk. Nah ini nanti yang kita olah untuk pilihnya teman-teman. Jadi copy aja di paste komentarnya ya nanti ya. Kalau yang mau teman-teman mau melakukan proses pengambilan data secara manual, cukup di copy aja terus di paste dipindahkan ke CSV ya teman-teman ya supaya nanti kita ngolah datanya pakai bahannya CSV ya tapi nggak apa-apa kalau dapat mau dan Excel juga nggak apa-apa nanti berarti teman-teman buat datanya double lagi ya jadi satu di versi XLS dan satu versi CSV ya teman-teman ya jadi di copy di situ di CSV supaya kita gunakannya kan ada jumlah komentarnya ada jumlah like-nya ada jumlah ininya ya ada jumlah share-nya nah ini nanti teman-teman menggunakan datanya data ini ya terus apa lagi kampus ada apa lagi misalkan ada ini harus sesuai ya teman-teman ya jangan kita ibaratnya eh, kita buat sendiri datanya pakai ibaratnya data kami jangan ya dan langsung betul-betul langsung real ke data sumber datanya langsung ya teman-teman ya satu lagi misalkan UNJ apa sih ini TikToknya misalkan UNJ apa sih TikToknya UNJ nggak tahu ya nah ini apa nih Iya. Ini mah apaan kayak confirm misalkan ada yang dekat-dekat dia nah ini nanti teman-teman lihat aja di sini nah misalkan ini juga sama ya yang ini ya komentarnya Pak ini nggak ada komentar ini nggak ada cari yang ada komentarnya ya teman-teman ya minimal ada 3 sampai 5 nggak berapa kan buat ini juga buat masih buat UTS ya teman. Oke terkait pengumpulan datanya ada pertanyaan sumber datanya teman-teman nggak ada Pak, itu untuk
Ada pertanyaan Komentarnya teman-teman? untuk komentarnya yang diambil Aman ya, berapa, nggak ada Pak? pertanyaan ya. Jadi nanti yang diambil ini nih, nama akunnya apa, terus jumlah followernya berapa, terus habis itu baru dimasukkan tanggal berapa pengambilan datanya, terus videonya kalau di ininya yang dimasukkan ini jumlah like-nya berapa, jumlah komentarnya berapa, terus jumlah share-nya berapa, sama komentarnya apa tadi ya. Ya ada pertanyaan teman-teman terkait pengumpulan datanya? Nggak ada. Kalau komentarnya kalau komentarnya ratusan Kalau gimana, Pak? manual berarti teman-teman harus lihat ininya ya. Kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aman ya. Pengumpulan data. Kalau komentarnya ratusan bagaimana, Pak? Aman ya. Sepertinya memang teman-teman Pak, itu seperti tadi ada yang nanya, kerja Pak. kali sibuk ya. Aman ya terkait pengumpulan data ya. Ada yang nanya, siapa ini yang nanya nih? Boleh nanya, silakan. Kalau ada yang nanya boleh. Nah, mau ditanyakan boleh. Itu tadi baru pengumpulan datanya. Jadi kita baru mengambil data yang langsung dari sumber. Headsetnya nggak masuk kayaknya. Headsetnya nggak masuk. Headset saya masuk nggak sekarang? Masuk sekarang ya. Jadi nanti yang dimasukkan tadi kan dari sumber data itu TikTok ya. Saya ulang lagi ya. Karena masuk ke suaranya masuk ya. Kalau tadi karena mungkin beradu kali sama shop volume TikTok. Iya, kalau sekarang masuk suaranya. Mic masuk Untuk Pak tadi. kalau Ya boleh. kalau Gimana? komentarnya kalau kalau komentarnya ratusan diambilnya berapa, Pak? Apa semuanya atau bagaimana? Ya nggak usah banyak-banyak lah. Ambil aja 10 kan buat contoh aja sih. Memang paling bagus sih semakin naik data semakin bagus sih. Kan kalau masih UTS mah nggak apa-apa. Ambil aja 10 ya. Oh iya, Pak. Iya. Jadi kalau udah mulai UAS baru tuh kan kalau mulai UAS kan nanti kan teman-teman berpikir, wah kalau manual kalau seandainya ribuan datanya banyak juga kalau copy paste kan teman-teman akan mulai mengarah ke situ kan nanti baru teman-teman bisa gunakan alat bantu toolnya nanti ya buat narik data yang sebanyak itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi dari yang lain boleh silakan jika ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Itu yang satu akun 20 videonya, Pak. Ya, 20 video. Kirain saya 20 kolom itu termasuk 3 akunnya. 20 kolom itu. Enggak Kebany termasuk. enggak, satu akun cari 20 video. Oh, Iya, yang boleh revisi, Pak. kenapa? Revisi datanya. Iya, Boleh. revisi datanya. Iya, jadi kalau nggak ada komentar juga nggak apa-apa. Khusus buat ITTS ya diwajibkan. Kalau ITTS akun ITTS dimasukin ya teman-teman ya. Akun Oke. TikToknya ya. Iya, jadi biar kita bisa analisa juga akun TikTok ITTS. Kita bisa, siapa tahu bisa tahu gitu video komentarnya gimana. Oke, ada lagi? Silakan. Kebanyakan nggak 20 video? Nggak kebanyakan kan? Harusnya enggak ya. Kan komentar isinya kan paling 5, 10, 100 data doang. 20 kali 5, 100 data, 300 data. Masih sedikit ya teman-teman ya. Kalau 20 kali 5, 300 data. Oke. Ya, ada lagi teman-teman silakan jika ada yang ditanyakan. Terkait ini baru sampai pengumpulan data ya teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Oke. Tidak ada lagi. Pengumpulan data aman ya. Oke. Nah, berikutnya nanti saya sambung lagi ya ke langkah kita berikutnya. Tadi kan kita udah punya data nih. Kan kita nggak tahu nih data tadi kan masih bentuknya copy data mentah lah ibaratnya. Kita lakukan copy juga kan yang penting intinya datanya itu bisa kita ambil ya kayak tadi copy paste data seadanya misalnya penulisnya apa ya kita copy kita taruh paste aja CSV kan dan kita kan ya yang penting
punya data dulu kalau punya kayak gitu yang kita copy paste. Nah, itu disebut data mentah tuh teman-teman ibaratnya. Nah, setelah itu kita punya data mentah, karena kita ingin melakukan suatu analisa ya untuk parameter itu, ya berarti kita harus lakukan processing terhadap datanya, yaitu kita lakukan pembersihan terhadap datanya itu supaya datanya itu betul-betul bisa kita olah ya teman-teman semua ya. Nah, kita akan coba bahas ya teman-teman di sini ya nih terkait ininya. Nah, sebenarnya sudah saya upload semua ya, tinggal tergantung teman-teman aja sudah download atau belum ya. Harusnya sih di download ya di ini. Nah, ini. Jadi ini langkah-langkah yang akan nantinya kita gunakan sampai UTS nanti ya. Kan pengumpulan pertama harusnya kan pengumpulan data kan udah ya teman-teman ya. Berikutnya langkah berikutnya itu ada yang namanya pre-processing ya tadi yang pembersihan data itu seperti apa ya. Nah, setelah ini datanya udah siap nih kita processing baru kita lakukan kayak ekstraksi fiturnya seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan pemodelannya itu yang menggunakan seperti map bias, decision dan SPN. Tapi ini nanti setelah UAS aja teman-teman. Jadi teman-teman nanti UTS cukup sampai sini aja pre-processing ya. Jadi ya teman-teman ya. Nah, ini kita betul-betul mengklasifikasikan teksnya itu ya ke dalam kategori tadi tertentu ya teman-teman. Nah, kayak misalkan kayak tadi kan kita ngambil data kan komentar ya. Di sini kan komentar itu jadi teman-teman itu betul-betul bisa ini ya. Nih, kita klasifikasi sebagai positif, negatif, ataupun netral nanti ya teman-teman situ ya. Kalau kita nggak punya data yang komentar tadi ya teman-teman. Nah, ini yang nanti teman-teman lakukan di sini. Nah, ini contohnya ya, contoh supervised learning itu jadi kita betul-betul ada suatu klasifikasi yang kita klasifikasikan ya. Misalkan kalau SMS spam itu kan ada yang kategorinya spam, deteksi atau tidak spam. Nah, itu diambilnya dari mana ya? Dari ini tadi nih. Dari apa? Kalimat lah atau teks tadi ya kayak gitu. Teksnya seperti apa ya dibelajar dari sini. Jadi kita betul-betul bisa menganalisa ya lebih lanjut. Kita betul-betul bisa memproses bahasa itu dan kita lakukan analisa dengan memberikan label di data tersebut ya teman-teman sekalian. Kalau ini kan untuk kategori spam ada apa spamnya ada kategori labelnya ada spam atau tidak spam. Nah, kalau untuk review belum ini ada misalkan ada positif atau negatifnya itu sama kayak komentar misalkan ada positif ada negatif atau komentar ya. Tapi itu nanti setelah tapi itu nanti untuk UAS kita ya. Nanti teman-teman UAS itu udah mulai teman-teman bisa menggunakan suatu modeling yang mana sudah bisa melabelkan datanya itu ya seperti apa ya, teman-teman. Dari ini ya teks ini ya teman-teman semua. Contohnya ini contohnya teksnya misalkan nih kalau data ini spam. Nah, ini dia belajar ini dari apa yang sudah teman-teman buat sampai tahap tadi tahap pemodelan tadi ya ini ya kita buat ini tahap pemodelan tadi dia udah betul belajar ya situ ya teman-teman. Itu setelah melalui proses bersih itu expression ini. Ada kategori artikel. Jadi teman-teman fokus yang itu tadi aja apa datanya data TikTok ya. Nah, ini yang akan ada nantinya. Ya kan teman-teman. Kita sampai ini aja pre-processing teks ya. Nah, pre-processing itu ya ini nanti ada bawah ada TPDN. Nah, nanti UAS itu berarti mulainya kita dari sini sampai ini nih training model kan. Ya. Kalau itu sementara UTS sampai sini dulu aja pre-processing teks ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini pre-processing teks. Nah, ini seperti organisasi ya, cara kata ya. Jadi kata-kata itu dipecah. Di misal saya itu ada berapa, suka itu ada. Jadi nanti itu hasilnya itu ada saya misalkan ada berapa nih, misalnya kan ada 2 komentar ya, atau di dalam komentar kan ada teks-teksnya ya. Nanti itu dihitung tuh angka kuantitinya tuh saya itu ada berapa. Jadi kalau kondisi itu dipecah, jadi saya berarti ada berapa kalau suka belajar pattern jadi pecah-pecah kayak gitu. Itu organisasi yang memecah kalimat ya teman-teman itu disebut organisasi. Nah, kalau class folding itu dia mengubah semua huruf itu menjadi huruf kecil ya. Jadi misalnya nih kayak ada huruf besar di PP diubah jadi huruf kecil di jadi P kecil ya. Nah, itu namanya proses scaffolding. Nah, ini kalau untuk stop folding maupun yang tadi saya sebutkan,
Nah, kayak penggunaan kata-kata seperti dan, di, ke, dan juga yang itu nanti betul-betul kita hilangkan. Jadi kita betul-betul perhatikan nih, komentar kita itu bentuknya bahasa apa nih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau seandainya bahasa Indonesia berarti yang kita hilangkan adalah stop word versi Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris berarti yang kita hilangkan adalah stop word English ya teman-teman semua ya. Nah, ini nanti kita akan menghilangkan kata-kata yang kata-kata umum lah ibaratnya ya, yang tidak terlalu penting dalam analisis ini kan kata umum nih, soal penggunaan kata seperti, dan, di, ke, yang, ya, ini nanti yang dihilangkan pada untuk dalam proses processing ya teman-teman. Nah, ada stemming lemmatization. Nah, kalau stemming ini dia memotong kata ya, jadi bentuk kata dasar ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya, jadi nanti pada saat melakukan itu, eh, ini kata dasarnya ya. Jadi nanti teman-teman pas bikin tugas kelompoknya itu teman-teman tampilkan data mentahnya seperti apa, terus data hasil prosesnya seperti apa ya. Jadi kayak gitu teman-teman sebenarnya itu ini proses-prosesnya. Contoh misalkan kita punya kalimat saya sangat suka film ini bagus sekali penulisnya seperti ini ya. Nah ini nanti di case coding itu kecil semua ya. Nah pada saat kita stop removal berarti kan hilang nih kata-kata sangatnya hilang, terus kata-kata apa lagi hilang di sini nih. Suka hilang, ini hilang ya. Jadi saya hilang ya, saya sangat hilang, terus sama apa lagi? Ini sekali hilang, jadi hilang ya. Jadi ini hilang semua. Jadi cuma tersisa kebetulan bagus ya. Stemmingnya jadi kebetulan bagus. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang reprocessing? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Jadi ada berapa nih? Di sini ada 3 ya reprocessingnya ya. Ada tokenisasi, ada fast forwarding, ada support removal. Boleh kalau ada pertanyaan silakan. Nggak per komentar, jadi kan teman-teman disimpan ke dalam CSV ya, nanti di Python-nya itu yang memproses datanya teman-teman yang bentuk CSV tadi. Oke, nanti saya kasih tahu proses-prosesnya, contohnya. Ini ada pertanyaan nggak nih, maksudnya ada yang ngerti nggak apa itu base coding atau stop coding apa itu stemming, apa itu tokenisasi? Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada? Oke, nah ini saya kasih contoh ilustrasinya ya, ilustrasi codingannya ya. Nanti teman-teman buat kayak gini, nggak kita nggak manual proses, biasanya kita pakai alat bantu namanya tadi, Python tadi teman-teman. Ilustrasinya, ntar saya buka dulu ya. Kalau yang udah install, di fitur notebooknya dibuka aja sekalian. Kalau yang belum install, oh iya tadi saya dikasih tahu ya, udah install atau belum ya di chat ya saya, jadi biasa. Kalau nggak dikonfirmasi lewat chat juga boleh. Saya lagi buka dulu ya Jupyter notebooknya ya. Nah ini saya buka, jadi di sini ada prosesnya. Saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan. Nah ini, nah teman-teman kan udah ngumpulin data nih, teman-teman udah punya data ya. Nah ini library yang kalau misalnya kalau kecil nggak kecil ya, kecil banget ya. Nah, saya gedein dulu ya. Saya gedein dulu jadi kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Terlihat, terlihat. Oke, jadi kan teman-teman udah punya data nih, ya kan? Tadi kan sudah saya sounding juga ya di awal ya, teman-teman itu pastikan dulu Python itu terinstall. Ini editornya nih, editor notebooknya terinstall.
Terus apa library-nya diinstal Pandas, NumPy sama ini aja dulu ya NLTK ya. Ini nanti aja ya. Kalau yang ini nanti. Jadi kalau udah buat luas saja, di sampai NLTK aja dulu. Ini localhost ya. Pada saat teman-teman udah install notebooknya, nanti teman-teman ketikkan aja di channel itu Jupyter Notebook ya. Nah, nanti teman-teman buka di sini nih ada yang namanya Python kernel ya. Apa new lah nih. Mana nih menunya ini karena gedenya ini nanti di sini adalah pokoknya jadi teman-teman pilih new. Nah kalau teman-teman ingin buat folder nggak apa-apa, ada tuh pilihannya new folder. Terus kalau teman-teman ingin buat dapat tampilan ini, teman-teman pilihnya nih Python 3 IP kan jadi new kernel. Jadi teman-teman new kernel nanti akan dapat editor kosong ya, editor kosongan. Nah nanti teman-teman ketikkan ini nih import pandas, import NumPy ya, diimport dulu nih dua ini. Kan teman-teman udah punya datanya nih. Nah, ini import dulu LTK, dia diimport-importin dulu nih, ini stopwatch. Oke, ada pertanyaan? Aman ya penggunanya juga ya. Kalau dia report ini berhasil, berarti artinya apa? Library Pandas, NumPy sama NLTK itu teman-teman udah berhasil dilakukan instalasi di komputer teman-teman, instalasi simbolnya itu ya. Tapi kalau belum berhasil, teman-teman lakukan ulang lagi, diinstal lagi Pandas, NumPy sama NLTK-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini angka ini menandakan kalau prosesnya itu berhasil. Tapi kalau dia pada saat teman-teman ketikan ini import Pandas, NumPy, pada saat teman-teman running dia masih bintang, berarti itu masih diproses ya teman-teman. Nah, sampai ini belum jadi angka, berarti prosesnya sudah selesai dilakukan. Ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan terkait ini teman-teman? Awalannya dulu deh. Nggak ada. Aman ya. Yang ini abaikan aja dulu ya teman-teman ya. Ini diabaikan dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Aman ya? Ini baru kita ibaratnya memasukkan, kita itu mau menggunakan modul apa sih di Python itu yang mau kita gunakan untuk tadi proses pre-processing tadi ya teman-teman. Nggak ada ya? Lewat ya? Oke. Mas Rio, Mas Ikri, kalau ada boleh silakan. Panas tadi ya, fungsinya tadi untuk apa? Ada tulisannya tuh di Python ini. Panas itu yang mana Pak? Nih, panas itu yang tadi di sini ya teman-teman ya. Di sini, teman-teman, buat apa sih ini fungsinya? Nah ini ya, tuh teman-teman ya, dicari di sini, diinstal di sini ya. Oke. Nah, NLTK itu tadi buat kita untuk melakukan removal stopwatch tadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Saya lanjut nih. Oke. Nah, berikutnya kita lakukan yang namanya eksplorasi data ya. Ya, ini yang tadi saya bilang, makanya teman-teman bisa mungkin sudah selesai dalam melakukan pengumpulan data yang tadi yang TikTok itu ya. Makanya sebenarnya itu maunya sih agendanya hari ini tuh teman-teman mempresentasikan datanya supaya tahu kalau teman-teman sudah memiliki data untuk dilakukan proses sampai processing ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita lakukan eksplorasi terhadap data yang kita punya. Di sini saya punya data yang namanya class of point review. Data ini saya simpan disesuaikan dengan path folder yang ada di komputer saya, teman-teman semua ya. Ini boleh dijadikan satu dengan yang ada di sini. Ini disebut path folder ini. Ini tempatnya Python-nya teman-teman itu ada di sesuai channel teman-teman ya. Kalau saya itu adanya di sini nih. Ini saya ada di sini. Ini saya sambil jalankan notebook ya tadi ya. Nah, ini disebut path-nya, ini path-nya teman-teman. Jadi nanti filenya teman-teman kalau disesuaikan aja disesuaikan dengan path-nya komputer teman-teman itu ya. Kalau di situ baru lakukan prosesnya nanti ya. Nah, ini teman-teman data ini adalah suatu variabel yang mana ini nanti bisa kita panggil ya di Python itu di selanjutnya lah kalau kita panggil, tapi kalau misalnya kita harus running dulu variabelnya ini ya. Ya, kita running supaya nanti pas di line-line berikutnya bisa kita panggil ya, kayak gini nih, bisa panggil di data.
Nah, itu diambil dari variabel data ini, teman-teman. PD itu kita ambil tadi karena di sini ada alias kita masukkan ya. Jadi kita sama aja kita manggil library pandas ini untuk kita ambil ininya nih, perintah yang read CSV-nya kita ambil. Jadi ya, tapi di sini karena kenapa kita gunakan S? Karena kalau kita ketika di pandas itu biasanya error, makanya kita pakai alias di sini ya teman-teman semua. Makanya kita pakai alias di sini. Ya, kita kasih alias PD. Jadi kita cukup panggil di sini jadinya PD aja nanti, PD. Read CSV ini adalah salah satu tadi yang tadi saya bilang. Ini sintak yang digunakan untuk membaca file CSV tadi ya, di pandas tadi ya, read CSV. Jadi kita panggil class filenya ini ya, file CSV. Kalau saya ini manggilnya yang class offline preview ya, di sini saya ambil. Nah. Oke, setelah ini kita udah ketik ini berarti kita udah punya variabel data yang mana kita gunakan untuk membaca file CSV kita ini ya teman-teman semuanya. Nah kalau error gimana Pak? Ini error. Nah ini disesuaikan sama pet komputer teman-teman ya. Yang tadi saya bilang pet itu apa? Pet itu tadi yang tadi ya c.2/apa user. Nah atau ini juga disebut pet nih bisa nih ya teman-teman sini pet ini. Yang ada di jendelanya explore teman-teman ya. Nah ini print ini untuk fungsinya untuk menampilkan data kita ya. Mengambilkan data. Nah, ini data kita. Nah, lalu ini sifatnya acak-acakan, kan ini acak-acakan misalkan nih. Nah, teman-teman cukup dihapus saja ininya nih. Linknya teman-teman hapus. Ini aja nanti bisa ya dicoba ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini fungsi tadi untuk kita eksplorasi data kita. Ini udah sesuai belum datanya? Nah, apa kolomnya udah sesuai semua belum? Udah masuk semua belum tuh user image ya. Ini data-datanya. Ada content score, ada kolom konten, ada kolom score, ada kolom total score, ada review click version, ada kolom add, ada replay content. Nah ini tadi ya, ada replay up. Nah ini kita analisa yang ini nih konten ini nih. Analisa. Nah nanti teman-teman praktikan udah masuk belum nih kolomnya formula teman-teman di Python udah berhasil dilihat atau belum? Nah ini yang disebut eksplorasi data teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada yang sambil nyoba atau enggak? Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Tidak ada. Mas Jikri aman sebagai ketua kelas. Aman? Boleh sambil dicoba pelan-pelan. Di start dulu PT-nya sambil pelan-pelan. Dicoba dulu teman-teman. Ada yang sambil nyoba? Atau hanya memperhatikan, hanya mendengarkan? Hanya listening boleh? Yang pasti nanti tolong dikumpulkan ya teman-teman. Nanti tugas kelompoknya ya. Nanti akan saya jelaskan poin-poin apa aja yang harus dikumpulkan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Eksplorasi data aman ya? Jadi teman-teman betul-betul mengeksplorasi data yang teman-teman punya. Nah ini data yang teman-teman nanti buat yang TikTok tadi itu yang udah teman-teman buat ya. Masukin di sini. Oke, setelah kita sudah melakukan eksplorasi data, di sini kita lanjutkan dengan nah ini tadi ini. Nanti teman-teman sampai sini nih sampai pada processing data. Ya, di sini kita ada aktivitas seperti menghapus stopwatch. Nah, ini teman-teman perintah pattern ini kita buat variabelnya sebenarnya apa nih. Nah, ini kita hapus English. Artinya apa di sini? Artinya kita menghapus stopwatch yang bahasa Inggris ya, teman-teman semua ya. Itu kalau komentarnya versi kalau komentarnya isinya tulisan bahasa Inggris. Kalau komentarnya isinya bahasa Indonesia berarti kita ganti jadi Indonesia ya teman-teman semua di situ ya. Betul-betul kita sesuaikan. Nah ini adalah fungsi ya. Kalau di Python ini namanya definisi fungsi ya. Ini fungsi kita buat fungsi proses tag. Nah ini intinya isinya ini terkait tadi processing yang teman-teman lakukan setelah teman-teman punya data tadi ya. Yang seperti saya bilang dulu ya. Nah, di sini dakwaan processingnya itu kita rubah jadi lowercase.
dan juga kita hapus tanda baca ya teman-teman. Supaya nanti teman-teman perhatikan apa aja processing yang dilakukan di data ya teman-teman itu ya. Jadi betul-betul dibersihkan lah data teman-teman kayak gitu ya. Nah ini salah satu contoh sudah kelihatannya ya. Nanti ya teman-teman jelaskan di tugas ya teman-teman ya. Untuk UTS juga nanti modelnya kayak gini ya. Nah ini nanti teman-teman cukup sampai sini aja. Nah nanti hasil dari ini teman-teman tampilkan di bawahnya. Nah itu nanti sampai situ nanti tugasnya ya teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada boleh silakan. Tidak ada? Oke, Pak, ya boleh. Silakan. berarti ini kan satu satu akun universitas itu 20 video. Ya, Satu videonya sekitar 10 komentar ya, Pak? boleh 5 komentar juga boleh. Kalau kelas banyak kan nggak apa-apa. Ya, yang penting ada yang diolah nantinya ya. Ya, ada lagi teman-teman pertanyaan, silakan. Jadi nanti itu, jadi kita nggak proses per komentar ya, Mas Data tadi yang nanya tuh. Jadi kita proses berdasarkan data yang kita punya itu. Jadi biar si Python itu yang proses sendiri, apa processingnya dia dengan merubah huruf kecil tadi yang menggunakan sintak ini tadi ya. Nah ini dilakukan oleh Python. Jadi kita bukan kita yang proses per komentar, jadi si Pythonnya memprosesnya. Nah ini dengan sintak ini. Ya, ya ada lagi silakan pertanyaan. Nanti sampai sini. Nah, ini nanti setelah itu hasil dari sini ditampilkan. Beritanya apa ya? Ini beritanya tadi nih. Cara menampilkan apa nih ada nih? Print data ya. Atau langsung ketik aja variabelnya titik head ya atau apa. Ini apa nih berarti variabel yang ditampilkan? Ini berarti ini data titik head itu ya teman-teman. Nanti itu yang ditampilkan data mereka teman-teman sama data hasil processingnya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke langsung tugas kelompok ya. Jadi karena kita memang sampai preparation dulu aja ya intinya ya. Mana tadi itu kok hilang ininya? Oh, ih, hilang mouse-nya. Oh, ih. Mana mouse-nya? Oh, ini dia. Nah, saya lanjut ya. Saya tutup ya. Saya tutup. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sampai situ ya, Mas Jikri ya. Gimana Mas Jikri? Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa putus Mas Jikri? Nggak ada? Yang lain ada pertanyaan? Ini saya belum dapat nih nama kelompoknya nih. Mas, siapa ketua kelasnya sih? Belum di store ya nama kelompoknya ya? Ini nanti tolong dikasih tahu nama kelompoknya apa, terus bikin aplikasinya, analisanya analisa apa. Oh iya, nanti dikasih tahu nama aplikasi apa, terus nama kelompoknya apa ya. Nah ini rincian tugasnya saya sudah upload di LMS, nanti teman-teman tinggal dibaca aja sebenarnya ya. Nah ini nanti poin-poinnya yang perlu teman-teman kumpulkan. Pertama, ada pemilihan sumber datanya dari mana, dari TikTok ya, atau nanti terus pastikan sumber datanya memiliki dokumentasi atau akses yang jelas. Tentukan akunnya apa ya, terus topik atau kategori analisis apa. Jadi dikasih keterangan nanti analisa komentar TikTok misalkan pada akunnya akun apa ya, disebutkan nanti untuk judulnya. Ya, nanti ditulis saja ya di sini ya pokoknya ya. Terus nanti ini analisa datanya nih tadi yang menggunakan Pandas, Numpis sama NLTK. Ya, ini ada di pertemuan 7 ya, di LMS ya udah saya upload ya. Nah, ambil teks komentarnya, ini bersihkan datanya, terus lakukan tokenisasi, lalu lakukan stop plot removal ya. Terus lalu tampilkan hasil prosesnya ya. Seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak nih sampai sini terkait tugasnya? Apa aja harus diinin? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Kalau ada,
Mending ditanyain karena nanti ini juga jadi soal UTS teman-teman yang dikerjakan secara individu ya teman-teman semua ya. Ya ada? Pak mau nyoba nanya Pak. Boleh silakan. Yang sebelumnya tuh yang komentar itu sama yang apa yang data satu akun TikTok 20 data ya kalau nggak salah tadi ya. Nah itu individu ya. Itu per kelompok. Oh itu yang kelompok. Dan Ini ini yang tugas kelompok yang baru ini untuk UTS in- apa gimana? Iya, jadi kan sebenarnya tujuan kemarin itu yang data itu tujuannya buat nyicil untuk di tugas kelompok ini. Jadi tinggal ditambahin aja Oh, komentarnya, ya. oh, oke. Iya, maksudnya itu. Terus ini kan ada pilih sumber data publik yang bisa diakses bebas ya. Ini ada Iya. dataset publik lain nih. Ini bisa Nah, dari apa namanya? Dari ya website dari Krigel gitu nggak? Dataset yang udah jadi misalnya gitu atau nggak boleh kita ngumpulin sendiri? dari TikTok aja dulu ya, buat ini buat belajar ya. Jadi pakai akun TTS sekalian ya, kalau kita analisa ya. Oke. Iya. Oke coba. Emang dari Kaggle mau analisa apa? Kan kalau dari Krigel kan udah ada dataset yang udah jadi ya. Mungkin kita tinggal nentuin temanya aja gitu. Nanti Oh, ya udah bisa. nggak apa-apa dari TikTok aja dulu. Jadi biar teman-teman itu tahu gitu bagaimana cara mengumpulkan data. Jadi siapa tahu aja nanti teman-teman bisa upload ke Kaggle. Oke, baik Pak. Makasih. Oke, Mas Basir. Oke, lain gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini dulu nih. Kalau ada pertanyaan silakan nih, ya. Sampai tampilkan data hasil prosesinya ya. Nah, Pak, Ya boleh, Maksi. maksudnya yang kelompok aplikasi itu apa sih? Yang tadi Kenapa? yang di awal ini, punya kelompok kan awal ada satu aplikasi, kelompok satu aplikasi itu maksudnya gimana, Pak? Mana yang ini? Yang mana yang ini? Iya, ini Ini, maksudnya ya, ini judulnya. Jadi nanti sebenarnya kita itu hasil akhirnya teman-teman itu bisa bikin aplikasi yang mana teman-teman gunakan untuk analisa komentar. Aplikasinya apa namanya? Aplikasi analisa data komentar. Tadi judulnya bisa analisa data komentar TikTok pada akun TikTok apa gitu sebutkan nama universitasnya. Nanti teman-teman siapkan front end-nya, apa tampilan layarnya seperti apa front end-nya. Kalau nggak salah ini pernah saya buka dah yang desktop itu ya teman-teman ya. Nanti saya buka lagi dah setelah UTS. Jadi ini kasih aja dulu analisa akun TikTok ya. Sementara teman-teman pakein aja dulu apa notebook imperatif aja dulu nggak apa-apa ya pakai processing ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Gimana masih udah paham belum? Jadi nanti di tampilannya itu Maksi masukin datanya, datasetnya masukin. Jadi di tampilan lain itu nanti ada menu untuk memasukkan datanya, terus ada menu untuk melakukan processingnya, ada menu untuk menganalisa hasilnya kayak gitu nantinya logikanya ya. iya, Ada Pak. lagi? Iya. Silakan yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Boleh kalau ada. Yang ini Pak, dulu. Iya boleh. itu datanya satu kelompok dikumpulinnya satu apa satu orang? Per kelompok dikepulnya. Jadi 3 akun itu dibagi aja satu akun 20 video kan tugas kelompok namanya. Tergantung Oh, pembagian teman-teman. Iya. berarti satu kelompok datanya satu satu aja tuh. Kan Iya. 3 akun. Iya. Satu kelompok ya itu datanya 3 akun itu terdirinya. Terserah mau pengerjaannya gimana pembagian tugasnya teman-teman. Oh, kirain Apa saya satu-satu, Pak. apa satu orang satu akun apa misalnya satu kelompok ada 2 orang apa 3 orang gitu kan. Pembagian teman-teman terserah itu ya. Oke, makasih, Pak. Nah, kayak yang lain gimana? Silakan sampai sini. Yuk, sebelum saya lanjut.
Tidak ada. Lanjut ya. Yang konversi gimana, aman? Ada yang konversi nggak? Nggak ada. Ada Pak, saya enggak. Ya, gimana? Ada pertanyaan, Mas? Oh, Kesulitan nggak Mas, mengikut? Kesulitan nggak? enggak ini. Kalau Hah? datanya itu berarti setiap tahap ditampilkan ya Pak, ya? Kan ada 4 tahap ya kalau nggak salah. Iya, jadi yang ditampilkan itu datanya pertama Ah, kan data eksplorasi kita tuh sebelum kita akan processing itu sama sesudah hasil processingnya gimana. ah. 2 kali aja sih sebetulnya. Oh, kan tahap processing itu kan tahap 2 kan setelah ngumpulin data. Betul. Jadi processing itu adalah proses pembersihan kita terhadap datanya itu, data mentah kita. Oke. Jadi sampai untuk tugas ini masih sampai pre-processing. Iya, betul. Sampai processing aja dulu ya. Belum penggunaan ekstraksi fitur ya, kayak TF atau apa ya. Siap, siap. Oke. Ada lagi silakan. Nggak ada ya. Oke. Oke, nah ini ya nanti pas UAS ini memang udah harus teman-teman itu buat suatu aplikasi nanti ya. Ya, nanti kalau ini ya. Jadi teman-teman silakan mau buat berbasis website juga boleh, pakai bahasa Python. Ya, kalau saya sih mau rencana rekomendasinya sih pakai Python nanti ya biar sekalian ya. Nah, teman-teman kan udah lakukan nih dari Python ya. Jadi silakan teman-teman mau buat berbasis desktop boleh, berbasis web juga boleh nanti. Nah ini jadi bisa bisa ngambil data, kita bisa nanganin error, bisa tampilkan data awal hasil processing yang tadi saya bilang ya. Jadi teman-teman itu bisa buat template-nya, di situ ada menu untuk masukin data kita, data mentah kita, terus ada menu untuk melakukan processing-nya ya. Kayak gitulah kita olah ya, datanya itu kita olah. Jadi di dalam aplikasi itu mengandung nanti di codingannya lah ditambahin nggak apa-apa. Jadi itu tabel intinya teman bisa lakukan input data terus sama lakukan terkait proses analisanya itu seperti apa ya teman-teman semua ya. Nanti itu untuk UAS ya dilengkapi ya teman-teman ya. Untuk sementara nggak apa-apa teman-teman pakai ini aja nih notebook interaktif dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau nyicil juga boleh ya kalau bikin aplikasinya ya. Kalau pakai notebook aja nggak apa-apa tadi kayak tadi interaktif itu seperti apa. Tapi nanti itu di screenshot ya di ininya ya. Karena kan di nomor 4 ini poinnya teman-teman tuh udah betul-betul menjelaskan cara menjalankan aplikasi itu seperti apa. Jadi setiap proses langkahnya itu dijelaskan sama teman-teman. Misalkan pengumpulan datanya seperti apa, pengumpulan data tanggal berapa, terus data yang diambil dari akun apa. Nanti dimasukkan di dokumentasi teman-teman ini di Word aja masukinnya. Terus akunnya, videonya berapa video yang diambil dari satu akun itu, terus ada berapa komentar yang diambil itu dijelaskan di dokumentasinya dia teman-teman semua di sini ya, ini dijelaskan di dokumentasinya. Nah ini yang tadi saya bilang nih penjelasan Pepla itu betul-betul dijelaskan. Misalkan udah proses ini kayak semacam kasih contoh lah dari di prosesnya itu misalkan kayak stopwatch removal apa kata yang dilakukan proses stopwatch removalnya atau proses respondingnya ternyata apa contohnya dari datanya teman-teman sendiri ya jadi dijelaskan di dokumentasinya nanti teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya jadi hasil akhirnya ya ini sebenarnya ya dokumentasinya teman-teman oke ada pertanyaan ini di Word aja bikinnya ya kalau mau dijadiin PDF juga boleh silakan jadi nanti yang dikumpulkan itu aja dulu ya teman-teman ya sama datanya lah sumber datanya yang digunakan itu dikumpulkan ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas nggak nih gambaran tugasnya? Kalau tugas kelompok, ingat ya, pengumpulannya cukup perwakilannya aja. Nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Tapi nanti kalau UTS dikumpulkannya individu ya. Pakai yang ini yang sama nggak apa-apa, tapi pengumpulannya sifatnya individu ya teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, yang lain gimana? Aman?
Ada yang belum ke-upset? Siapa yang belum ke-upset? Ini semuanya dari pertemuan 1 sampai 7 sudah saya upload di LMS ya teman-teman semuanya. Jadi silakan teman-teman di download aja ininya materinya di LMS ya. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Pak, Ya boleh silakan. itu tadi yang mau kita antar muka kan berarti kita buat bagian front end ya. Itu Kenapa? gimana sih? Saya bingung Aplikasinya untuk buat bagian aplikasinya. enggak antar mukanya jadi interface apa sih maksud? Oh, interface-nya sebenarnya sudah saya tampilkan ya buat teman-teman semua ya. Tinggal apa saya tampilkan lagi. Ini disebut interface-nya nanti teman-teman bisa buat seperti ini interface-nya. Tadi saya udah buka Jupyter belum? Udah ya? Mana Jupyter saya? Oh, saya tutup lagi. Saya buka lagi berarti. Nanti interface-nya kalau berbasis data untuk teman-teman seperti ini. Untuk kuasnya ini untuk kuas penulis ya. Nanti kuasnya harus dilengkapi. Nah, ya. Bentar ya, lagi loading kan. Nah, ini salah satu contoh interface-nya teman-teman semua di sini. Mana itu tadi? Belum. Ini contoh interface-nya itu yang mana ini? Nah, ini dia. Nah, ini contoh interface-nya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan data saja teman-teman berarti teman-teman bisa buat interface seperti ini. Di sini nanti teman-teman, ini contoh interface-nya ya. Ini nanti tampilan akhirnya ya hasil analisis seperti apa. Oke, bisa dipahami tadi yang nanya. Ini contohnya nanti teman-teman bisa buat seperti ini nggak? Atau mau ada ide lain juga boleh. Nah, itu nanti teman-teman cukup di load aja kali ya teman-teman. Tadi kan teman-teman misalnya udah buat di datanya misalkan ini. Teman-teman load aja di sini contoh interface untuk memasukkan data pertama kali untuk memasukkan datanya di load di datanya teman-teman yang udah teman-teman buat misalkan. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada sebelum dilanjut. Kata Bapak tadi web juga boleh ya? Web juga boleh. Ini kalau ini versi desktop. Ya, intinya tadi yang saya bilang ya, ada menu yang bisa untuk menampilkan datanya teman-teman tadi ya. Nah, untuk proses-prosesnya gimana? Boleh ditambahkan di menunya juga boleh, ditambahkan aja nggak apa-apa ya, supaya teman-teman lebih memahami proses ini gimana dari prosesinya. Tambahkan aja menunya di sini. Ya, kali ini kan saya nggak tampilkan itu aplikasinya, saya hanya menampilkan analis saja. Nah, pada saat saya punya data ini, saya sudah lakukan proses yang tadi, saya sudah sampai tahap yang namanya modeling tadi. Saya menggunakan salah satu algoritma atau apalah pemodelannya. Nah, ini nanti data-data ini kita proses, lakukan analisanya. Analisa terhadap teks-teks ini, di komentar ini kita analisa. Bisa. Dan dia akan menghasilkan nanti seperti ini. Ini tampilan hasil analisa terhadap teks ini. Ada negatif, ada positif, ada juga netral nantinya ya. Di sini ada keterangannya hasilnya, sentimennya apa kayak gitu. Kurang lebih interface-nya seperti itu, sederhana aja ya kita buat itu. Oke, bisa dipahami? Yang lain gimana teman-teman? Tadi yang nanya siapa? Udah paham belum yang nanya tadi? Udah. Sudah Pak. Oke, itu tampilannya nanti seperti itu. Ya, kalau versi web bisa juga versi web pakai Python juga bisa kita bikin sebetulnya ya teman-teman. Ini kalau pakai Python teman-teman bisa buat tampilannya nanti seperti ini. Nah, pakai Python
Oke. Ini pertanyaan. Jika versi web juga boleh. Betul, ya benar. Oke, ini mau jadi buka. Bentar ya, kalau saya bakal bikin dulu. Aduh, kali ini aduh. Oke, kurang lebih nanti tab web juga boleh ya, silakan teman-teman ya, versinya seperti apa, nanti silakan. Tapi nanti akan lebih dijelaskan lebih detail setelah UTS ya teman-teman semua ya. Tapi kurang lebih ilustrasinya tadi kayak tadi ya, logikanya kita punya menu yang bisa menampilkan lot, sama punya menu untuk menampilkan hasilnya seperti apa ya teman-teman semua. Kamu tambahkan yang prosesnya juga boleh silakan ya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada silakan boleh. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa dikumpulkan tugasnya sebelum UTS ya, teman-teman semuanya, tugas kelompoknya ya. Nanti konfirmasi aja ke kelasnya di link Google Drive ya. Kalau kelasnya kesulitan untuk buat link Google Drive, tolong dibantu aja teman-teman semua. Pastikan tugas kelompoknya terkumpul ya, perwakilan juga, perwakilan kuliahnya ya. Nanti untuk UTS kisi-kisinya kurang lebih sama seperti soal tugas kelompok tadi ya. Buat teman-teman, selamat mengerjakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, cepat banget kalau udah waalaikumsalam, Mbak Sid. Yang lain gimana? Masih di jalan semua? Oh ya, sepertinya masih di jalan, Mas Basit nih. Saya HP-nya pada digeretakin semua ini. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Saya izin leave ya teman-teman semua ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya izin leave ya teman-teman. Terima kasih. Hati-hati di jalan yang masih di jalan ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, hati-hati teman-teman. Pak.
Ya. Ah, cuma mau.